Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Sanjaya dari kelas MP 2019A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip dan kerangka kerja etika dalam bisnis. Nah, video ini saya buat bertujuan untuk sebagai bentuk pengayaan literasi dari mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Yuk kita sama-sama simak videonya. Materi kali ini saya ambil dari buku dengan judul Business Ethics and Entrepreneurship atau Etika Bisnis dan Kewirausahaan karya Saban Esdar dan Mariadi. Materi yang saya akan jelaskan kali ini yaitu prinsip dan kerangka kerja etika. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh wirausahawan dalam berbisnis. Yang pertama itu adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan ini merupakan usaha dalam membangun kepercayaan antara anggota masyarakat dengan perusahaan. Lalu, ada kejujuran, di mana ini merupakan salah satu kunci keberhasilan bisnis dan merupakan unsur penting agar dapat bertahan di tengah persaingan bisnis. Lalu selanjutnya ada keadilan, di mana di sini kita harus memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya. Misalnya dalam menggaji karyawan itu harus dengan standar atau UMR. Selanjutnya itu ada simpatik, di mana di sini kita harus menampilkan wajah yang ramah dan simpatik kepada orang lain, misalnya kepada pelanggan dan juga karyawan. Lalu selanjutnya ada kerangka kerja etika menurut Suryana tahun 2013. Di sini ada 3. Yang pertama itu mengakui dimensi-dimensi etika yang ada sebagai suatu alternatif atau keputusan. Artinya sebelum menginformasikan mengenai keputusan etika yang dibuat, terlebih dahulu harus menginformasikan dan mengetahui etika yang ada. Lalu yang kedua itu ada mengidentifikasi pemilik kepentingan, kunci yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, setiap keputusan bisnis akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai pemilik kepentingan. Lalu yang ketiga, membuat pilihan alternatif dan membedakan antara tanggapan etika dan bukan etika. Selain membuat alternatif tersebut, seorang pengusaha juga harus mengevaluasi dampak positif dan negatifnya. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan. Di sini ada beberapa keuntungan yang didapat apabila seseorang selalu menjaga etika dalam perilaku hidupnya. Yang pertama itu, jika jujur, maka bisnis akan maju. Dengan kejujuran, maka produk yang dihasilkan akan selalu diminati oleh konsumen. Lalu yang kedua, timbullah kepercayaan, di mana bisnis adalah kepercayaan. Jika di dalam bisnis tidak ada kepercayaan lagi, maka bisnis akan ditinggalkan oleh konsumen. Lalu yang ketiga itu kemajuan terjaga, di mana jika seorang pengusaha selalu menjaga perilaku etisnya, maka kemajuan akan dialami di segala bidang. Nah, dengan begitu bisnis akan mengalami kemajuan. Selanjutnya itu ada perolehan laba akan meningkat. Nah, di sini jika bisnis yang dijalani mengalami kemajuan, maka laba yang akan diperoleh akan meningkat dari sebelumnya. Lalu selanjutnya ada terjadi kesinambungan, di mana bisnis akan tetap terjaga eksistensi dan kesinambungannya. Lalu yang terakhir, melakukan dengan cara yang baik, lebih baik, atau dipandang baik. Nah, dalam membuat suatu keputusan, perusahaan harus memperhatikan norma, budaya, dan juga agama di daerah sekitar usaha tersebut berlangsung. Dengan begitu, jika keputusan tersebut dihasilkan, maka akan dianggap baik oleh masyarakat sekitar. Nah, sekian penjelasan materi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, gimana teman-teman videonya? Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya jangan lupa klik like, comment, and subscribe di channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!